Ya, selamat siang sahabat petani semua. Di sini ada pupuk, Di sini ada pohon kemukus, tumpang sari sama cabai, vanili juga. Tuh. Ya, kali ini ada video tentang bagaimana cara pemupukan menggunakan kompos ya di masa pertumbuhan. Ya, namun sebelumnya ini ada beberapa langkah yang harus diketahui ya, seperti penggalian tepatnya kapan, terus jaraknya berapa. Itu ada aturan sendiri menurut analisa saya dan masukan dari teman-teman itu seperti itu. Ya, sebelum kalian memupuk, pastikan dulu bahwa tanaman kalian sudah beradaptasi di lokasi yang baru. Jangan habis tanam langsung dipupuk. Nah, ini sudah beradaptasi ya. Setelah beradaptasi seperti ini, selain pupuk dasar yang diberikan, ini pemupukan kedua ya. Pemupukan kedua untuk pohon kemukus sekaligus pohon cabai dan vanili juga. Ya, di sini saya tumpang sari dengan barometernya adalah perhitungan sinar matahari atau kebutuhan sinar matahari. Ya, mengingat vanili paling minim kebutuhan sinarnya, maka ditanam di urutan paling bawah. Kemukus atas vanili kebutuhannya, jadi lebih dahulu kemukus, vanili atau yang lain. Misalkan ada kopi, di sebelahnya lagi ada kemukus, karena kopi lebih butuh sinar matahari ketimbang kemukus. Nah, di sebelahnya lagi ada vanili, karena vanili lebih kurang sinar mataharinya ketimbang kemukus, begitu ya, perhitungan saya begitu. Oke, saya berada di kebun dekat rumah ya. Aktivitas seperti biasa saya lakukan sendiri karena saya bukan petani yang banyak modal ya. Nah, ini adalah hasil fermentasi kotoran ayam, kulit gabah, abu kayu, kulit padi baik yang sudah lapuk ataupun yang masih baru saya campur. Ini saya buat untuk kemukus, vanili juga cabai. Ya, ini saya sudah coba beberapa tahapan atau beberapa periode, cukup bagus. Nah, ini ya. Di belakang sana sudah tadi dari pagi memupuk ya. Oke, saya balik kamera lagi. Senjatanya hanyalah cangkul yang sangat kecil ya, supaya kalian tidak repot waktu menggunakan alat kecil untuk hal-hal yang kecil ya. Tidak perlu cangkul yang sangat gede atau yang standar, itu enggak usah. Oke, kita praktekkan cara penggaliannya ya. Nah, dari pengalaman saya itu sebaiknya harus digali, karena ini kalau tidak digali kena percikan hujan dan bubar pupuk kandang atau apa yang ada di sekitar permukaan tanah apabila tidak digali.
Oke, barometer dari tanaman ini atau tolak ukur patokan penggalian pengukuran adalah satu ranting, yang kedua daun. Ya, misalkan sudah beranting dari ujung keluar. Kalau masih berdaun seperti ini dari ujung keluar. Ya, oke. Kita gali, nggak usah terlalu dalam. Ya, sebenarnya dikit-dikit aja ya. Seperti ini. Kemudian kita tabur pupuknya di sini. Baik pupuk kimia atau pupuk kandang sebaiknya dibuat seperti ini. Karena di saat terkena air hujan ini tidak akan buyar atau tetap berada di sekitar akar tanaman yang kita pupuk. Oke, untuk ukuran ya, ukuran untuk usia ini ya 4 bulan setelah tanam. Ya, kurang lebihnya segitu usianya ini. Cukup 2 genggam ini ya. Nah, cukup segini. Nah, ini sebaiknya ditutup kembali karena ini bahan organik, takutnya mikroba yang terkena sinar matahari akan mati atau kurang berfungsi secara maksimal. Ya, kita tutup kembali tipis-tipis saja. Nah, selain daripada ini, nah kalian perhatikan apabila ada bekas genangan seperti ini ya, kalau bisa dibuang ya, agar airnya tidak menggenang ya. Karena itu merupakan salah satu masalah atau hal yang bisa mengakibatkan kematian ya. Nah, itu mungkin ada lubang, itu fungsinya untuk menampung zat yang terbawa air ya, agar tidak langsung hilang. Nah, setiap kali tanaman itu patokannya adalah ranting daun atau enggak daun. Cukup seperti ini. Kita kubur lagi. Ya, ini adalah bekas genangan ya. Ini bekas genangan air ya, yang mengakibatkan atau menyebabkan kurang bagusnya pada akar tanaman, terutama akar tanaman muda ya. Nah, jadi ini juga ya, ini ya, nanti kita buang ya. Nah, ini tumpang sari antara cabai dan kemukus itu tidak masalah dan tidak saling mengganggu. Nah, ini sebagian dari trik ya, sebagian trik saya bagi kalian yang ingin menanam kemukus di lahan yang benar-benar nggak ada pepohonan atau naungan. Sebaiknya kalian tanam cabai terlebih dahulu ya, kira-kira cabai udah setinggi 1 meteran atau 70-an. Nah, tanam di dekat tajar ya, dekat tajar seperti ini. Nanti apabila ini sudah tinggi, kemukusnya ditanam di bawahnya. Secara otomatis pohon cabai ini kebutuhan sinarnya lebih banyak daripada pohon kemukus. Jadi walaupun kena panas dia akan tahan, dan selain daripada itu pohon cabai ini menjadi naungan secara alami untuk kemukus. Itu salah satu keuntungannya. Yang kedua adalah saat kita memupuk cabai, ya memupuk cabai paling kalau barometernya daun kan di sini. Ya, ini pohon kemukusnya di sini, dia ikut subur. Nah, itu tumpang sari juga. Nah, itu keuntungan kedua dari penanaman tumpang sari.
Namun petani sekarang harus pinter, lebih pinter dari sarjana ekonomi dalam hitung-hitungan matematikanya. Nah, kenapa demikian? Karena petani sekarang sudah harganya sering anjlok, panennya nggak menentu, hamanya yang serangan hama, potensi serangan hamanya tinggi. Nah, sekarang kita pakai hitung-hitungan. Nah, dari penanaman kita sudah berhitung. Satu, menanam di awal musim hujan dengan menanam di musim hampir akhir musim hujan, itu perkembangannya jauh walaupun usianya sama-sama 2 tahun. Dalam usia 2 tahun atau 24 bulan, misalkan yang ini awal musim hujan, diukur tingginya sudah 4 meter, yang di akhir musim hujan walaupun dihitung sudah 24 bulan, tingginya paling 70. Rata-rata terjadi seperti itu. Nah, kenapa begitu? Mungkin karena asam dalam tanah sedang tinggi, pH tanah turun dan sebagainya. Di saat penanaman yang di akhir musim hujan, mungkin akar baru belum kuat menghadapi pergantian tanah. Nah, seperti itu keterangannya. Kalau dalam bahasa Jawa, kapat kalimo kanem, itulah musim tanam. Awal musim hujan, jangan sampai ke musim ketujuh. Ketujuh itu artinya hujan yang setiap hari, itu biasanya itu musim ketujuh. Ya, oke, di sini kita kembali ke sarjana ekonomi lagi ya. Bukan bermaksud saya meremehkan pendidikan, bukan bermaksud saya meremehkan yang punya gelar itu, namun di sini petani lebih dari itu untuk berhitung. Ya, kenapa begitu? Nah, sekarang sebagai contoh di sini sudah ada. Ya, jangan sampai salah, jangan sembarangan ya. Nah, lada itu membutuhkan sinar sekitar 70 hingga 80%. Logikanya seperti itu pas awal tanam, kecuali sudah full itu kebutuhan sinar tetap segitu. Cuma ya karena adanya tajar, ranting dari tajar dan sebagainya, paling 70 yang masuk. Nah, seperti ini. Ini sebagai contoh hitung-hitungan yang matang. Ya. Ini ya, balik lagi. Ini paneli. Di situ ada pohon mahoni. Di atasnya lagi ada pohon kelapa. Ya, di sana arah sinar matahari dari sana itu semua tertabrak, jadi nggak bisa tembus. Saya kasih vanili, kebutuhan sinar paling rendah yaitu 30%. Di sini kalian lihat tembus dari sana. Kebutuhan sinar matahari lebih tinggi, saya kasih kemukus 40 hingga 45%. Ya, ini juga. Di sini ada lagi. Lihat, nggak ada tembus-tembusnya. Paneli lagi. Nah, itu perhitungan dari jarak yang sinar matahari jauh. Nah, perhitungan keduanya adalah pertama, yang paling suka dengan matahari adalah kopi. Pohon kopi sangat suka dengan matahari atau kebutuhan lebih tinggi. Ya, kopi. Oke, kopi. Saya beri kopi. Yang kedua, kemukus lebih rendah daripada kopi. Kenapa tidak kemukus saya rambatkan di pohon kopi saja? Nah, kan? Perhitungan saya seperti itu. Nah, sementara yang di sampingnya paneli yang sudah sinar mataharinya sudah diserap atau dihalangi oleh pohon kemukus ini, sisanya buat vanili.
Nah, di depannya lagi ya, pohon durian. Kenapa saya tanam pohon durian? Dalam 5 tahun ke depan atau 6 tahun, 7 hingga 8 tahun, atau dihitung dari 5 tahun, kemungkinan pohon kopi ini ya, pohon kopi ini akan saya tarik ke mahoni itu. Ya, mahoni itu. Jadi sistem daripada pohon kemukus ini nantinya akan miring. Secara tidak langsung ini akan terbuka sebagai pohon durian. Nah, selain itu kopi-kopi ini akan saya buat rendah nanti ketika pohon durian ini sudah mencapai pohon gamal itu. Pohon gamal itu ya, ketika ujung atau ranting dari durian ini sudah seusia pohon gamal itu, pohon-pohon kopi itu akan saya buat rendah. Jadi sebagai pengganti naungan adalah pohon buah. Nah, kenapa saya beri nama kebun saya rempah dan buah Madrohim? Ya, salah satu alasannya adalah itu. Karena saya menggunakan perhitungan seperti itu ya, semoga saja tidak meleset, walaupun meleset nggak terlalu jauh. Nah, jadi nantinya pohon kopi ini tidak saya fokuskan untuk diambil buahnya, tapi yang penting hidup buat tajar kemukus. Nantinya setelah pohon durian ini lebih tinggi dari pohon gamal itu, kopi potong dibuat rendah sebagai pengganti naungan adalah kemukus. Selain daripada itu, setelah usia 3 tahun lebih, kemukus jelas butuh sinar lebih banyak. Misalkan sekarang berani 35-40%, 3 tahun atau 4 tahun kemudian ini harus di atas 40% kalau mau buah maksimal. Nah, secara tidak kita sadari 3 hingga 4 tahun ke depan, pohon nangka, pohon mahoni, pohon jurang, pohon mahoni lagi, ini jelas sudah ranting yang tadinya segini sudah bisa segini. Itu kita harus ekstra awasi setiap tahunnya, setiap tahun 2 kali kita pangkas biar tidak terlalu rimbun. Inilah perhitungan yang saya sebut sebagai perhitungan matang, lebih dari, mohon maaf sebelumnya, sarjana ekonomi. Inilah petani. Nah, di sini gimana caranya tumpang sari biar tetap subur? Mungkin kalau saya bilang subur semua itu bisa jadi kalian beranggapan bohong. Ya, jujur ini memang tidak subur semua. Tidak seluruhnya bisa subur, tidak bisa seluruhnya hidup dengan maksimal. Nah, ini hasilnya seperti ini. Di sela-sela ini kemukus, paneli, kemukus. Terus seperti itu, saya lakukan seperti itu terus sampai sana. Ketika lebih dari, di sini ada vanili, ada kemukus, ada cabai, ada kopi, ada durian, ada kapulaga, 6 ya, udah 6 jenis. Ada lada masuk jenis pepper, tapi kebutuhan sinar lebih tinggi, itu enggak usah dihitung. 6 jenis ya, bisa saling hidup berdampingan dan bisa dibilang subur ya. Ini di depan saya sudah ada kapulaga, ini lokal, jenis lokal ya, ungu ya, lokal yang ungu ini bisa dilihat sendiri, tetap berbuah. Nah, sekarang kapulaga lagi musim enggak bagus buahnya, tetap ada buahnya.
itu menunjukkan tanda bahwa bisa saling hidup berdampingan. Ini ada kopi. Kopi ini, kopi saya nggak tahu jenisnya, yang penting saya tanam, udah gitu aja, berbuah. Ini. Nah, semuanya ini tergantung ya, tergantung cara kita mengarahkan tanaman itu mau lari kemana. Ya, kalau dibiarkan seenak-enaknya tanaman, itu jelas dia seenaknya, nggak terarah gitu. Ada pisang 7 ya, di sini 7 jenis tanaman. Ada kelapa 8 tuh. Semuanya terarah dan sedang dalam proses penataan yang lebih bagus ya. Selain penataan, kita juga harus pinter-pinter ngitung kebutuhan sinarnya. Lada India ya, lada India di belakang saya minta di tempatnya Bapak Agus Sunarto Cilacap Wanarja ya, Wanarja. Dia YouTuber juga. Dan itu ada Bengkayang, minta dari beliau juga. Ini lada ya. Saya juga minta juga ini. Jahe 8, cengkeh 9. Nah, ini nyatanya bisa berhidup dengan baik semua. Saya bisa katakan ini hidup dengan normal semua ya. Tapi itu harus ada hitung-hitungan kebutuhan sinar matahari yang benar-benar mapan, dan juga hitung-hitungan dari hal-hal dari jenis-jenis tanaman yang cocok. Kopi kita kondisikan kopinya tuh, bisa dilihat. Saya rasa ini cukup ya, cukup untuk dikatakan hidup berdampingan dengan baik ya. Saya bisa katakan seperti itu ya. Nyatanya ada semua 9 jenis ya, hampir 10. Itu ada kopi, ada matoa juga ada di sini ya. Nah, hampir 10 tuh. Tumpang sari yang gagal adalah tumpang sari yang tidak seimbang antara kebutuhan sinar dan jenis tanamannya. Contoh misalkan tanaman cengkeh ditumpang sari sama durian dengan jarak terlalu dekat, itu kurang cocok, karena itu keduanya sama-sama menginginkan matahari yang di atas 60%. Itu keterangannya seperti itu. Tumpang sari terlihat sepele, terlihat sederhana, tapi tidak seperti itu yang terjadi.
usia 1,5 tahun, kurang lebih 1,5 tahun, tapi kalau lebih enggak. Ini kemukus bibit dari pangkasan atau sulur atas, atau sulur yang sudah mengeluarkan ranting buahnya, jadinya seperti ini. Nih, inilah contoh nyata yang bibit dari pangkasan atau sulur atas. Nah, ini 5 bulan lebih, 5 bulan lebih. Karena kemarin terhambat oleh genangan air dan sebagainya, menghambat jadinya kuning-kuning. Setelah saya pupuk tambah kuning, akhirnya saya gali parit dan saya tuntaskan. Alhamdulillah sehat lagi ya. Sekarang saya pupuk lagi. Nah, kemarin sudah ada videonya tentang yang sakit itu ya, yang dipupuk malah nggak bagus. Oke, kita lihat lagi, jalan lagi. Ini bibit dari sulur pangkas yang terlihat kuning-kuning seperti ini. Ini bibit dari pangkasan sulur atas yang kecil-kecil seperti ini. Ini adalah bibit dari sulur cacing atau sulur tanah. Jadinya seperti ini. Ini sudah 7 kali pangkas baru mengeluarkan batang segede ini. 7 kali pangkas itu. Ya, kita jalan lagi. Ini juga sama, bibit dari sulur pangkas atau sulur atas ya. Nah, yang dinamakan sulur atas atau sulur panjat memang secara tidak didalami itu hanya sulur yang bisa memanjat. Tapi jangan salah, sulur panjat adalah sulur yang sudah mengeluarkan ranting buahnya seperti ini. Nah, itu namanya sulur panjat. Seperti ini dipangkas ya. Dia walaupun kecil sudah mengeluarkan ranting buahnya seperti ini. Tuh ya. Ini yang dinamakan sulur pangkasan atau sulur panjat. Ya, ini yang cepat produktif bibit dari batang seperti ini. Kalau sulur cacing itu memang memanjat, tapi itu namanya sulur tanah atau sulur cacing, bukan sulur panjat. Nah, ini bibit sulur panjat itu yang seperti ini, yang sudah mengeluarkan ranting buah. Ketika dipotong terus disemai menjadi bibit, itulah yang dinamakan bibit sulur panjat ya. Saya rasa cukup jelas ya. Nah, ini, nah misalkan seperti ini. Nah, ini ranting buahnya ya. Ini ranting buahnya, yang ini batang pohonnya. Apabila dipangkas, disemai, ini adalah menjadi bibit sulur panjat atau sulur pangkas. Kalau sulur cacing tetap aja sulur cacing atau sulur tanah, walaupun pada akhirnya tetap merambat. Ini adalah bibit dari sulur cacing ya. Penanamannya bareng dengan yang ini persis 1 hari ya. Ini sudah beberapa kali pangkas tapi belum nyampe 8 kali, ini baru 3 kali.
ini 3 kali pangkas. Belum ada tanda-tanda akan keluarnya ranting produksi atau ranting buah ya. Inilah bibit sulur cacing. Jadinya seperti ini. Dan bibit sulur panjat jadinya seperti itu. Ya, tadinya udah setinggi ini, saya potong di bawah karena ini sulur cacing, jadi tujuannya hanya untuk memperbesar tunas baru. Nah, ini kemukus sambung melada ya, kemukus sambung melada. Tuh. Kaki bawahnya melada, kaki atasnya kemukus. Ini kopinya saya rasa ya lumayan lah untuk kelas petani seperti saya rasa cukup lumayan. Ya, kita lihat yang kemukus sambung melada lagi yang sudah adaptasi ya, atau sudah lebih dahulu beradaptasi. Ini ada satu. Ini perlu saya beritahu lagi pengalaman saya ya, ini saya nggak tahu kalau pengalaman orang lain seperti apa. Ketika kemukus disambung, entres kemukus disambung dengan melada, misalkan sama-sama dalam 3 ruas ya, atau 2 ruas, itu sama-sama ukuran besarnya, itu tumbuhnya lebih kecil yang disambung. Tuh bisa dilihat, entresnya segede ini, tumbuhnya segede ini, terus saya potong, tumbuhnya kecil lagi, dan tapi tetap langsung mengeluarkan ranting produksi karena ini adalah bunga ya, karena ini entresnya saya ambil dari batang pohon yang sudah mengeluarkan ranting buahnya ya, seperti itu. Nah, ini yang terlihat lebih kecil lagi. Tuh, belum saya buka katanya ya. Ini harusnya dibuka, ini kasihan. Nah, tuh. Ini kemungkinan 2-3 bulan lagi keluar ranting buahnya. Nah, intinya saat disambung walaupun tunas atau berhasil, ada ya tetap lebih kecil, keluar tunasnya itu lebih kecil ketimbang yang disemai, meskipun dalam ukuran dan hijau tua muda dan sebagainya yang sama, tetap yang disambung keluarnya lebih kecil ya. Ini dicoba di lahan ya, lahan seperti ini, apa jadi apa tidak. Nah, yang jelas kita terus mencari solusi menghindari busuk pangkal ya. Penyakit itu adalah musuh lama yang sangat ditakuti oleh para petani jenis lada. Nah, ini ada duriannya tuh. Oke, mungkin di sini nanti ya saya kasih judul pemupukan kemukus fase pertumbuhan ya, tapi nyatanya kita melenceng kemana-mana. Cuman harapan saya satu, semoga bermanfaat buat penonton semuanya ya. Oke, sebenarnya saya tadi mupuk cabai ya, sekalian kemukus ya. Ini begini cara saya memupuk ya. Untuk cabai 1 hingga 2 genggam.
Mukus 2 genggam full atau lebih dikit. Nah, seperti itu. Jadi tanahnya gembur, terus enggak terbawa arus saat hujan. Nah, saat seperti ini adalah waktu, ya, waktu yang paling mendebarkan bergelut di petani kemukus ataupun lada. Ya, cabai jamu, lada, kemukus. Waktu paling mendebarkan adalah saat-saat seperti ini hingga awal musim hujan. Kenapa begitu? Karena virus fusarium dan virus busuk pangkal batang itu saat ini, dari kemarin hingga saat ini, ya, banyak petani yang sudah kehilangan pohon kemukusnya akibat diserang penyakit tersebut. Nah, itu dia saat-saat paling mendebarkan, itu saat ini. Tuh, ya, lupa, maaf enggak udah didatarin lagi nih. Vaneli, kemukus, matoa juga ada, saya babat. Ini cabai, vaneli, kemukus, cabai, kopi, kelapa juga ada tuh. Vaneli, kemukus, kopi, kelapa, ada cengkeh tuh, pada buah tuh cengkehnya. Ada cengkeh, ada pisang, ada banyak di sini. Saya campur, sedikit saya tata, tapi tidak full penataannya, ya. Ya, pada intinya petani desa lah, petani kelas desa seperti saya yang dicari gimana caranya bisa memuat satu lahan dalam jumlah tanaman yang banyak gitu. Ya oke, sudah siang, saatnya istirahat, dan terima kasih sudah menonton video saya. Tetap saya nantikan subscribe-nya, ya. Sebelumnya saya Matrohim, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau cara-cara saya menyampaikan sesuatu kurang bisa dimengerti atau kurang dipahami atau kurang jelas gambarnya. Kalau gambar itu faktor kameranya terlalu bagus mungkin, ya, saya pribadi mohon maaf. Ya, itu kita zoom dulu yang ada buahnya, tapi sayang panas. Nah, itu dari sulur cacing, ya, bibitnya dari sulur cacing, usianya sekitar 7 tahun. Tuh, itu ada sekitar 5 kilo, 4 kilo. Ya, itu tadi sekitar 5 kilo, 4 hingga 5 kilo basah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, Matrohim, kebun rempah dan buah.
Selamat beristirahat, istirahat siang, layah-layah, dan sampai ketemu lagi.